Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini Pak Sanad akan mengajak kalian untuk belajar matematika melalui video ini pada materi pembulatan bilangan. Nah, pada materi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya yang mungkin saja kalian sudah pahami dari kelas 4 dan kelas 5, yaitu materi nilai tempat pada sebuah bilangan. Masih ada yang ingat apa saja nilai tempat itu? Ya, ini. Jika disebutkan dari belakang, ada nilai tempat persepuluhan, ada nilai tempat satuan, ada nilai tempat puluhan, ada nilai tempat ratusan, dan nilai tempat ribuan. Di mana letaknya dari masing-masing nilai tempat ini? Yuk kita lihat pada angka berikut ini. Jika kita baca angka ini, bilangan ini adalah 9.999. Karena ini tadi dibaca 9.000, maka disinilah letak nilai tempat ribuan. Saya baca lagi, 9.900, maka di sini adalah posisi untuk nilai tempat ratusan. 9.990, maka di sini adalah nilai tempat untuk puluhan. Dan yang terakhir adalah 9.999. Yang ini adalah posisi atau nilai tempat untuk satuan. Lalu mana tempat untuk nilai tempat persepuluhan? Saya hapus terlebih dahulu ini. Saya akan tampilkan angka lain yang berbeda tapi hampir sama. Nah, ini. Di sini ada tanda titik karena di sini ada 3 angka di belakang ya, sama seperti ini. Untuk memudahkan kita membaca bahwa ini adalah 9.000 di sini, gitu ya. Nah, di sini ada tanda koma, berbeda dengan yang ini. Kalau yang tadi ini adalah 9.999, yang ini ribuan, yang ini adalah ratusan, dan yang ini adalah puluhan. Wah, susah nih saya beloknya ya. Kemudian yang ini adalah satuan, yang 9 yang terakhir sebelum koma ya. Nah, yang ini belum ada namanya. Nah, 9 yang terakhir ini yang berada di sebelah kanan koma. Sebelah kanan koma ini adalah nilai tempat untuk persepuluhan. Nah, anak-anak, posisi dari masing-masing nilai tempat ini harus kalian hafalkan, mana yang ribuan, mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan, dan mana yang persepuluhan. Dan letaknya tidak boleh diganti-ganti. Dan sampai kapanpun ini tidak akan pernah berubah. Jadi harus kalian pahami itu, ya. Oke, selanjutnya. Bentuk-bentuk pembulatan bilangan yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pembulatan ke satuan terdekat, ada pembulatan ke puluhan terdekat, ada pembulatan ke ratusan terdekat, dan ada pembulatan ke ribuan terdekat. Begini anak-anak, jika ada soal nantinya, bulatkan angka ini ke satuan terdekat gitu ya. Maka Pak Sanad harap kalian harus tahu nilai tempat sebelum satuan itu apa, atau nilai tempat yang berada di sebelah kanannya satuan itu apa namanya. Kalau tadi kita lihat kembali ke sini, yang satuan kan di sini. Sebelumnya yang mana? Sebelumnya itu yang ada di sebelah kanannya. Berarti yang ini. Apa namanya? Ya, persepuluhan. Jadi
sebelum satuan atau di sebelah kanannya satuan adalah persepuluhan. Harus kalian ingat itu. Karena nanti untuk pembulatan, entah itu pembulatan ke satuan, pembulatan ke puluhan, pembulatan ke ratusan, pembulatan ke ribuan, maka yang dilihat adalah angka sebelumnya. Jadi yang dilihat adalah angka sebelumnya atau nilai tempat sebelumnya atau angka yang berada di sebelah kanannya. Ya. Untuk pembulatan ke puluhan, sebelum puluhan apa kira-kira yang ada di sebelah kanan? Ya, tentu saja satuan. Begitu juga ratusan yang ada di sebelah kanannya atau sebelumnya adalah nilai tempat puluhan. Yang ribuan, sebelah kanannya nilai tempat apa namanya? Oke, ratusan. Paham sampai di sini? Oke, saya harap paham semua ya. Kita akan bahas satu persatu anak-anak, bagaimana cara pembulatan ke satuan terdekat. Kita bahas ini terlebih dahulu. Bagaimana caranya, Pak? Oke, ayo kita simak bersama-sama. Pembulatan ke satuan terdekat. Cara membulatkan bilangan ke satuan terdekat adalah, ini ada 3 cara. Jadi ada pembulatan ke apapun itu nanti akan ada 3 cara sama seperti ini. Hanya saja yang membedakan adalah lihat angka atau posisi sebelah kanannya, ya. Pada materi satuan terdekat, maka perhatikan angka pada tempat persepuluhnya yang ada di sebelah kanannya atau yang ada di sebelah kanan tanda koma, ya. Angka itu yang diperhatikan. Jika angka tersebut, angka persepuluh tersebut adalah angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka angka pada tempat satuannya yang berada di sebelah kiri koma itu ditambah 1, ya, ditambah 1, ditambah 1, serta angka persepuluhannya dihilangkan termasuk komanya. Nah, pembulatan yang ada langkah menambahkan angka 1 ini disebut sebagai pembulatan ke atas. Selanjutnya, jika angka persepuluhannya atau nilai tempat yang ada di sebelah kanannya itu adalah angka kurang dari 5, seperti angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4, maka angka pada tempat satuannya tetap. Jadi tidak ada penambahan angka 1. Dan angka persepuluhannya dihilangkan juga beserta dengan komanya. Nah, langkah pembulatan yang tidak ada langkah penambahan angka 1 ini disebut sebagai pembulatan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pak Sanad punya soal ada dua bilangan ini. Ini minta 24,6 dibulatkan ke satuan terdekat. Ingat, satuan. Kita cari satuannya dulu. Yang mana nilai satuan di sini? Oh, yang ini. Ya, yang itu. Kemudian kita lihat angka di sebelahnya atau nilai tempat di sebelahnya. Yang ini. Jika angka yang di sebelah kanannya itu dimulai angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka itu bisa berubah menjadi angka 1, ya, bisa menjelma menjadi angka 1 begitu. Kemudian angka 1 ini dijumlahkan dengan angka yang di depannya semua. Angka 24, bilangan 24 ditambah 1, berapa? 25. Dan ini angka persepuluhnya serta komanya dihapus. Jadi sekali lagi, karena tadi sudah berubah menjadi angka 1, maka ini bisa dijumlahkan dengan semua angkanya. Tadi 24 ditambah 1 berarti 25.
Nah, langkah pembulatan yang ada proses penambahan angka 1, entah itu nanti pembulatan ke satuan, ke puluhan, ke ratusan, atau bahkan ribuan, jika ada proses penambahan angka 1, itu disebut sebagai pembulatan ke atas. Selanjutnya, soal 3,4. Misalkan perintahnya adalah bulatkan ke satuan terdekat. Ingat, ini kata kuncinya, satuan. Kita lihat soalnya, mana nilai satuan? Oh, yang di sini. Setelah itu, kita lihat angka sebelumnya atau nilai tempat sebelumnya yang berada di sebelah kanan. Oh, ini. Ya. Nilai tempat apa ini namanya? Persepuluhan, ya. Jika angka yang ada di sebelah kanannya, entah itu di pembulatan satuan, puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan terdekat, lihat saja angka sebelah kanannya. Jika angka itu kurang dari 5, seperti angka 0, 1, 2, 3, atau 4 seperti ini, maka tidak perlu dirubah angkanya. Jadi tidak bisa berubah menjadi angka 1 dan dijumlahkan dengan angka depannya, tidak bisa, ya. Jadi cukup dihilangkan saja, kemudian angka yang depan ini tinggal pindah saja. Maka 3,4 jika dibulatkan ke satuan, maka hasilnya akan menjadi 3. Nah, karena langkah ini tadi pembulatan ke satuan terdekat tidak ada proses atau tidak ada langkah menambahkan angka 1, tidak ada kan tadi kan, maka pembulatan ini disebut sebagai pembulatan ke bawah. Cara seperti ini hampir sama dengan pembulatan yang lainnya. Langsung saja kita ke soal pembulatan ke satuan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat contoh soal pembulatan ke puluhan terdekat. Kata kuncinya adalah perintahnya di sini adalah puluhan. Ya, puluhan. Pada soalnya kita lihat nilai tempat puluhan yang mana? Nah, nilai tempat puluhan adalah yang ini. Maka kita lihat angka sebelahnya. Nah, angkanya 5. Tadi Pak Sanad menyampaikan pada kalian semua, jika angka sebelumnya atau nilai tempat sebelumnya itu adalah angka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 enggak, Ding. 5, saya ulang ya. Angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka ini bisa menjadi angka 1. Ya, angka 1. Nah, karena ini tadi jadi angka 1, tambahkan 1 tambah 1. Oke, hasilnya 2. Ini turun 1. Yang ini menjadi 0. Maka 115 jika dibulatkan ke puluhan, maka akan menjadi 120. Nah, sama seperti yang tadi, jika ada proses penambahan angka 1, maka ini disebut sebagai pembulatan ke atas. Gitu, ya. Saya hapus dulu yang ini. Selanjutnya, soal pembulatan ke puluhan terdekat selanjutnya, di sini ada 41. Kata kuncinya adalah puluhan. Pada bilangan ini puluhannya yang mana? Yang ini. Kemudian kita lihat sebelahnya. Angkanya 1, anak-anak. Kurang dari 5, ya. Kalau kurang dari 5 atau angka 0, 1, 2, 3, atau 4, maka tidak ada penambahan. Cukup langsung ini menjadi 0. Maka nilai tempat yang ada di depannya ini tadi, puluhannya tetap, karena tidak ada tambahan angka 1, ya, tidak ada yang ditambahkan. Oke, maka 41 jika dibulatkan ke puluhan terdekat,
Hasilnya adalah 40. Nah, pembulatan yang tidak ada proses penambahan angka 1 ini disebut sebagai pembulatan ke bawah. Saya harap kalian sampai di sini masih paham. Jika sudah paham, Pak Sanad akan melanjutkan materi pembulatan ke ratusan terdekat. Caranya sama, kita cari kata kuncinya. Nah, seperti ini, ada dua soal 387, ada soal 220. Perintahnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Ini jadi kata kuncinya, ratusan. Dari angka ini mana yang menempati nilai tempat ratusan? Tentu saja ini ya, angka 3. Angka sebelumnya atau yang ada angka sebelah kanannya, angka berapa? Angka 8. Ini. Nah, angka 8 ini lebih dari 5. Jika di posisi ini adalah angka 5, 6, 7, 8, 9, maka bisa menjelma menjadi angka 1. Ya. Kalau sudah ada angka 1, angka baru dijumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4. Nah, kalau sudah ada kata pembulatan, maka angka sebelumnya itu semua dianggap 0. Ya. Jadi 387 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 400. Karena di sini ada proses atau langkah menjumlahkan angka 1, menambahkan angka 1, maka ini adalah pembulatan ke atas. Oke, contoh soal berikutnya masih tetap pada pembulatan ke ratusan terdekat. Pak Sanad punya angka atau bilangan 220. Kata kuncinya atau soalnya adalah ratusan. Kita kembali ke soalnya. Ini. Ratusan yang mana? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya, 2 yang pertama. 220 kan begitu bacanya ya. Angka sebelumnya atau nilai tempat sebelumnya adalah yang diperhatikan ini. Nah, ini angka nilai tempat puluhan. Nilainya di bawah 5 atau kurang dari 5. Jadi kalau di posisi ini, entah itu angkanya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka tidak ada penambahan angka. Jadi ini menjadi 0 saja, yang ini menjadi 0 saja, yang ini tidak ada penambahan berarti tetap. Oh, susah nulisnya ya kalau pakai jari. 200. Sehingga pembulatan ke ratusan terdekat dari bilangan 220 hasilnya adalah 200. Nah, sama seperti pembulatan sebelumnya, jika tidak ada penambahan angka 1 di sini, maka ini disebut sebagai pembulatan ke bawah. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke soal pembulatan ribuan. Caranya kurang lebih sama lah ya. Caranya sama. Kita lihat angka sebelah kanannya ya. Sebentar. Nah, ini. Contoh soal pembulatan ke ribuan terdekat. Jadi kata kuncinya adalah ribuan. Dari dua soal ini kita cari mana yang ribuan. Posisi ribuan yang mana? Oh, yang ini. Angka 2. Angka sebelumnya atau nilai tempat sebelumnya adalah yang ini. Ini adalah nilai tempat ratusan. Angka sebelumnya adalah 7. 7 ini melebihi dari 5. Jadi kalau ada di posisi sini, entah itu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka ini bisa menjelma menjadi angka 1. Taruh di sini. Nah, posisi di sini semua nanti akan jadi 0 ya. Ini 0.
ini 0, ini jadi 0 juga. 1 ditambah 2 berapa hasilnya? 3. Anak kelas 1 juga tahu ini ya, 3. Nolnya semua turun, atau yang ini semua berubah jadi 0 semua. Wah, jadi 3000. Sehingga bilangan 2751 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya adalah 3000. Berikutnya, karena tadi ada penambahan angka 1 di sini, maka setiap ada penambahan angka 1 itu bisa disebut sebagai pembulatan ke atas. Soal yang terakhir, 1030. Ini nanti diminta untuk dibulatkan ke ribuan terdekat. Kata kuncinya adalah ribuan. Pada soal ini, mana nilai tempat yang ribuan? Ini ya. Nah, nilai tempat sebelumnya adalah ini. Nilainya berapa? 0. Kalau nilai tempat sebelumnya itu adalah nilainya itu ada 0 atau 1, 2, 3, 4, maka tidak ada penambahan angka 1 di atasnya. Tidak perlu. Maka cukup ini pindah saja, kemudian diikuti dengan angka 0 semua. Sehingga bilangan 1030 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya adalah 1000. Karena proses ini tadi atau langkah ini tidak ada penjumlahan angka 1, maka sama seperti sebelum-sebelumnya, ini disebut sebagai pembulatan ke bawah. Begitu anak-anak, materi pada hari ini. Silahkan dipelajari atau diputar ulang-ulang video ini hingga kalian betul-betul menguasai. Dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang masih belum bisa download. Saya harap saat saya berikan soal latihan, kalian semua nanti akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.